Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hukum-hukum dasar kimia. Nama anggota yang pertama, Nilson Fani Sanjaya dengan NIM 200-304. Yang kedua, saya sendiri Siti Hafiza Zahra dengan NIM 200-309. Yang ketiga, Akbar Duta Pratama dengan NIM 230-17. Yang keempat, Valentina Vega Erli dengan NIM 230-30. Dan yang terakhir adalah Esra Toding dengan NIM 230-31. Hukum dasar kimia adalah hukum yang menjelaskan tentang dasar-dasar perhitungan kimia dalam aplikasi kimia. Dikarenakan dalam setiap reaksi kimia yang kita buat dan tentukan berdasarkan atas hukum-hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia dibagi menjadi 5. Yang pertama hukum Lavoisier, kedua hukum Proust, yang ketiga hukum Dalton, yang keempat hukum Gay-Lussac, dan yang terakhir hukum hipotesis Avogadro. Yang pertama adalah hukum Lavoisier atau hukum kekalahan massa. Hukum Lavoisier dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Antoine Laurent Lavoisier. Dalam penelitiannya, Lavoisier membakar merkuri cair berwarna putih dengan oksigen sampai dihasilkan merkuri oksida berwarna merah. Tidak sampai situ saja, Lavoisier memanaskan merkuri oksida sampai terbentuk merkuri cair berwarna putih dan oksigen. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa massa oksigen yang dibutuhkan pada proses pembakaran sama dengan massa oksigen yang dibentuk setelah merkuri oksida dipanaskan. Oleh karena itu, hukum Lavoisier dikenal sebagai hukum kekalahan massa. Adapun pernyataan hukum Lavoisier adalah sebagai berikut. Massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat setelah reaksi. Contoh soalnya, besi bermassa 21 gram direaksikan dengan belerang sehingga membentuk 33 gram besi belerang. Tentukan massa belerang yang bereaksi. Jawab. Massa besi ditambah massa belerang sama dengan massa besi belerang. Massa besi diketahui 21, massa belerang belum diketahui, dimisalkan X. Massa besi belerang sama 33. 21 ditambah X sama dengan 33. X sama dengan 33 dikurang 21. X sama dengan 12 gram. Jadi massa belerang adalah 12 gram. Hukum selanjutnya akan dijelaskan oleh Valentina Vega Erli. Baik, saya akan menjelaskan hukum yang kedua, yaitu hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Seorang ilmuwan asal Prancis, Joseph Louis Proust, meneliti perbandingan massa unsur yang terkandung di dalam suatu senyawa pada tahun 1799. Penelitian itu membuktikan bahwa setiap senyawa tersusun atas unsur-unsur dengan komposisi tertentu dan tetap. Oleh karena itu, hukum Proust dikenal sebagai hukum perbandingan tetap. Adapun pernyataan hukum Proust sebagai berikut. Perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Slide selanjutnya. Contoh soal dari hukum Proust. Senyawa karbon dioksida dibentuk dari unsur karbon dan oksigen dengan perbandingan massa karbon dan oksigen adalah 3:8. Jika unsur karbon yang bereaksi 1,5 gram, tentukan massa oksigen yang bereaksi dan massa karbon dioksida yang terbentuk. Jawab, diketahui massa karbon dibanding massa oksigen dibanding massa karbon dioksida 3:8 didapat massa karbon dioksida 11 yaitu dari 3 ditambah 8 sehingga massa karbon dioksida 11 ditanya massa oksigen yang diperlukan sama dengan 8/3 dikalikan massa dari karbon 1,5 gram sama dengan 4 gram massa karbon dioksida yang terbentuk sama dengan 11/3 kali massa karbon 1,5 gram sama dengan 5,5 gram. Massa karbon dioksida sama dengan massa karbon ditambah massa oksigen sama dengan 1,5 gram ditambah 4 gram sama dengan 5,5 gram. Jadi massa oksigen yang bereaksi dan massa karbon dioksida yang terbentuk berturut-turut adalah 4 gram dan 5,5 gram. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator.
Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nilson Fani Sanjaya. Tiga, hukum Dalton. Hukum perbandingan berganda. Seorang ilmuwan asal Inggris, John Dalton melakukan penelitian dengan membandingkan massa unsur-unsur pada beberapa senyawa. Contohnya oksigen karbon dan oksida nitrogen. Senyawa yang digunakan adalah karbon monoksida CO dan karbon dioksida CO2. Dari perbandingan keduanya, CO, massa C, massa C, massa O, 3:4. Senyawa CO, massa C 1,2 gram, massa O 3,2 gram, Jika massa karbon di dalam CO dan CO2 sama, massa oksigen dan ini perbandingan tentu. Perbandingan massa oksigen pada senyawa CO dan CO2 akan diperoleh Dalton adalah 4:8 sama dengan 1:2. Dengan demikian, hukum Dalton dikenal sebagai hukum perbandingan berganda. Berikut pernyataan hukum Dalton. Jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dengan salah satu massa unsur dibuat tetap, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat yang sederhana. Slide selanjutnya. Contoh soal 3, hukum Dalton. Dua buah senyawa oksigen nitrogen NXOY tersusun atas unsur oksigen dan nitrogen dengan komposisi sebagai berikut. Senyawa massa nitrogen gram 1, massa nitrogen 28, 28, massa oksigen 16, 48. Tentukan perbandingan antara massa oksigen pada senyawa 1 dan 2. Jawab, massa oksigen 1 banding massa oksigen 2. 16 gram banding 48 gram. Jadi perbandingan oksigen pada 1 dan 2 adalah 1:3. Slide berikutnya. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Akbar Duta Pratama. Oh iya. Keempat, hukum Gay-Lussac, hukum perbandingan volume. Hukum Gay-Lussac dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Joseph Gay-Lussac. Lussac meneliti tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia. Berdasarkan penelitiannya, Lussac mengambil kesimpulan bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Pada suhu dan tekanan tertentu, 1 liter gas nitrogen bisa bereaksi dengan 3 liter gas hidrogen menghasilkan 2 liter gas amonia. Adapun persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. N2 plus 3H2 menghasilkan 2 NH3. Adapun pernyataan hukum Gay-Lussac adalah sebagai berikut. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat yang sederhana. Contoh soal
1 liter gas hidrogen bereaksi dengan 1 liter gas klorin, sehingga dihasilkan 2 liter gas hidrogen klorida. Jika gas hidrogen yang direaksikan 5 liter, tentukan gas hidrogen klorida yang dihasilkan. Jawab. Volume H2 berbanding volume Cl2 banding volume HCl. 1:1:2. 5:5:10. Jadi volume gas hidrogen klorida yang dihasilkan adalah 10 liter. Yang kelima, hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro dicetuskan oleh seorang ilmuwan asli Italia, Amadeo Avogadro. Pada tahun 1811, Avogadro menyatakan bahwa partikel unsur tidak selalu berupa atom yang berdiri sendiri, melainkan bisa berbentuk molekul unsur. Contohnya H2, O2, N2, dan P4. Berdasarkan pemikiran tersebut, Avogadro berhasil menjelaskan hukum Gay-Lussac dan membuat hipotesis sebagai berikut. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang volumenya sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Dengan adanya hipotesis tersebut, diperoleh bahwa perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisien. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Koefisien X per koefisien Y sama dengan volume X per volume Y sama dengan jumlah molekul X per jumlah molekul X. Jadi, sekian dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.